Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berganti ke materi yang ya sedikit-sedikit hampir sama seperti yang kemarin, yaitu tentang debit, volume, dan juga waktu juga sama. Oke, seperti apa? Mari kita simak. Pak Rizky yakin kalian semua pernah melakukan kegiatan seperti yang nampak pada video ini ya. Ya, mengisi air ke ember atau juga mungkin mengisi bak mandi ya. Nah, kegiatan tersebut adalah contoh dari penerapan debit dan juga volume dan juga kecepatan. Semuanya ada dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi sederhananya gini. Pertama yang perlu kita tahu adalah tentang volume. Volume atau volume ya, mungkin kalian nyebutnya. Nah, volume dalam kegiatan mengisi air ke bak mandi ini adalah banyaknya air yang bisa ditampung oleh ember. Jadi air yang bisa masuk ke ember sampai ember itu penuh, seberapa banyak itu namanya volume. Nah, yang kedua tentunya juga ada waktu. Nah, jadi debit itu adalah kecepatan aliran zat cair dalam satuan waktu. Jadi misalkan berapa liter per detik atau berapa liter per menit, berapa sentimeter kubik per detik, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan berfokus pada volume terlebih dahulu ya, volume. Nah, setelah tadi kita tahu bahwa volume itu gampangnya adalah seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak atau seberapa besar ruang yang bisa diisi gitu ya, dalam sebuah bangun ruang. Jadi misalkan ini tadi ada ember ya, ada ember. Nah, seberapa ember ini bisa penuh, nah itu namanya volume. Jadi airnya itu bisa seberapa banyak sih yang masuk ember jika diisi air. Nah, dan volume juga ada satuannya. Jika kemarin misalkan jarak itu ada kilometer, ada hektometer dan sebagainya, volume juga punya satuan. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah seperti ini. Masih sama, juga ada tangga ukurannya. Jadi yang paling atas itu adalah masih kilo ya, kilo K, kilometer pangkat 3, kilometer pangkat 3, atau bacanya kilometer kubik. Nah, kubik kalau diluaskan pangkat 2 ya, jadi misal kilometer pangkat 2. Kalau kilometer pangkat 2 kan bacanya kilometer persegi, kalau ini kilometer kubik. Selanjutnya juga masih sama ke bawahnya seperti jarak kemarin, namun pangkatnya pangkat 3. Ada hektometer pangkat 3, hektometer kubik. Lalu apa? Teruskan dekameter kubik, lalu meter kubik. Di bawahnya lagi ada desimeter kubik, lalu sentimeter kubik, lalu yang terbawah ada milimeter kubik. Nah, seperti ini. Ini adalah satuan-satuan dari volume. Tapi satuan ini juga ada yang serupa dengan liter. Nah, jadi liter, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi di sini desimeter kubik itu sama dengan liter. Kalau biasanya kita sering dengar ya liter ya, jadi misalkan minyak 1 liter. Dan juga meter kubik ini juga setara dengan kiloliter. Dan juga sentimeter kubik cm pangkat 3 ini setara dengan
mililiter. Oke, ini di buku ada, nanti kalian bisa latihan terus untuk menghafalkannya. Kita hapus dulu yang liter-liter ya. Tapi yang pasti desimeter kubik adalah liter, ini adalah dasarnya, kalian harus hafal. Sama seperti satuan yang lain, satuan pada volume ini juga bisa dikonversi atau dapat diubah dari satu satuan ke satuan yang lain. Misalkan saja 1 meter pangkat 3 itu berapa desimeter pangkat 3. Nah, di sini yang membedakan dengan satuan-satuan yang kemarin ya. Jadi jika sebelumnya mungkin kalau kilometer turun ke hektometer itu turun 1, lalu tinggal dikali 10 seperti itu. Nah, kalau pada satuan volume ini itu bukan dikali 10, namun dikali dan dibagi 1000 jika berpindah satu anak tangga. Jadi 1 meter kubik sama dengan berapa desimeter kubik, itu kan kita lihat turun 1. Nah, tadi bukan dikali, kalau turun kan biasanya dikali 10, tapi kalau sekarang setiap pindah anak tangga dikalinya 1000. Karena pangkat 3 itu ya, karena kubik jadi dikalinya 1000. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, 1 meter kubik berapa 1 desimeter kubik, karena turunnya 1 dikali 1000 berarti 1 dikali 1000 ya kan, 1 dikali 1000. 1 sama dengan 1 dikali 1000, satuannya dituliskan kembali desimeter kubik. Nah, berarti 1 kali 1000 1000 desimeter kubik. Oke, nah seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat, dalam satuan volume ini naik atau turun satu anak tangga itu perubahannya adalah 1000 ya, bukan 10 seperti yang kemarin-kemarin biasanya ya. Soal lain lagi, misalkan 0,25 cm kubik itu berapa desimeter kubik. Kita lihat kembali bahwa pada tangga ini ya, tadi sentimeter ke desimeter kubik, berarti dari sini ke sini naik 1, naik itu berarti dibagi ya, dibagi 1000, berarti kalau kita terapkan ke soal yang tadi, 0,25 dibagi 1000. Nah, 0,25 dibagi 1000. Nah, kita jangan takut dulu dengan angka koma dan juga angka 0 yang banyak. Ini caranya gampang kok. Nah, jadi untuk mengerjakan ini kita tuliskan kembali 0,25. Nah, jika dibagi, itu jika ada komanya seperti ini, nanti komanya yang pindah ya, bukan ditambah atau dikurangi nolnya, tapi komanya yang berpindah jika ada komanya. Karena ini ada komanya, nanti komanya yang pindah. 1000 dibagi 1000. 1000 kan nolnya ada 3 ya. Nolnya ada 3. Dibagi itu nanti berarti komanya pindah ke depan, ke arah depan, ke sini. Jika dikali, komanya pindah ke belakang. Karena dibagi ke depan ya, berarti dan nolnya ada 3, berarti nanti komanya akan pindah 3 kali sesuai banyaknya 0 ini. 1000 pindah 3 kali, berarti pindah 1, 2, lalu 3. Tadi ada 0, ada 0.
Nah, berarti komanya tadi dari sini pindah ke depan sini. Tinggal kita tuliskan nanti komanya di sini. Kita hapus dulu tanda yang ini ya. Di sini ada koma dan di depannya dikasih 0 lagi 1 ya, karena harus ada angkanya. Di depan koma itu harus ada angkanya. Jadi dikasih 0 dan jadilah jawabannya adalah 0,00025. Oke, ada soal baru lagi ya. Nah, jadi sekarang 2,5 hektometer kubik itu berapa meter kubik? Hektometer kubik ke meter kubik. Dari sini nanti ke sini berarti turun 2, 1, 2. Berarti kalau turun dikali ya. Dikali berapa? Dikali 1 juta. Karena sekali turun itu nolnya 3. Kalau 2 kali turun berarti nolnya 2, 1 juta. Dikali 1 juta. Jadi nanti tambah 06 ya, jika angka biasa ditambahkan 06. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2,5 dikali 1 juta. 2,5 dikali 1 juta. Nah, jika koma seperti ini berarti tinggal nanti komanya yang berpindah ya. Komanya berpindah. Jadi jangan ditambahkan 0 terlebih dahulu, tapi komanya dipindah terlebih dahulu. Oke. 1 juta itu nolnya ada 6. Berarti nanti komanya berpindah 6 kali. Nah, karena perkalian, ingat kalau perkalian itu pindahnya ke belakang. Kalau pembagian tadi ke depan, kalau perkalian pindahnya ke belakang. 6 kali berpindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komanya pindah sampai sini. Nah, ruang-ruang kosong ini kembali kita isi dengan 0. Sudah selesai sampai sini. Sudah selesai. Komanya tadi harusnya dihapus ya. Ini belum dihapus, kita hapus terlebih dahulu. Oke. Ini adalah angka 2.500.000. Nah, berarti 2,5 hektometer kubik itu 2.500.000 meter kubik. Seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat tadi, jika angkanya koma seperti ini, tinggal komanya yang berpindah. Jika perkalian, komanya pindah ke belakang. Jika pembagian, komanya tinggal pindah ke depan sesuai dengan jumlah 0 yang ada di pengalinya. Seperti itu ya. Oke, tadi selain kilometer, hektometer sampai milimeter kubik juga ada liter ya. Jadi sama, paling atas itu adalah kiloliter, selanjutnya hektoliter, di bawahnya ada dekaliter, di bawahnya lagi ada liter, lalu ada desiliter, sentiliter, dan yang paling bawah ada mililiter. Oke, ini juga merupakan sama satuan volume. Nah, tadi yang perlu kita ketahui ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Kalau yang di sini berarti nanti 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, itu yang perlu diingat ya. Jadi liter di sini itu setara dengan 1 desimeter kubik. Nah, tapi kalau di tangga yang ini, tangga liter, itu naik dan turunnya itu dibagi dan dikali 10. Nah, jadi seperti meter pada biasanya ya. Kalau yang di sini tadi 1000, naik dibagi 1000, turun dikali 1000.
Kalau di sini naik dan turun satu tangga sama seperti biasanya, tinggal dibagi dan dikali 10 ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan seperti biasanya 7 hektoliter itu berapa dekaliter, berarti tinggal turun 1 dikali 10 berarti 70, seperti itu ya, normal seperti biasanya. Nah, dan terkadang itu juga ada pertanyaan atau soal yang lintas satuan ya. Jadi seperti yang satu ini. Di sini 7 desimeter kubik itu berapa dekaliter. Nah, ini kan beda tangga ukuran ya antara yang ini dan yang ini. Nah, itu yang perlu kita tahu tadi ya, kita harus hafal. Jadi 1 desimeter kubik itu tadi setara dengan 1 liter. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan bayangannya. Ini sebenarnya tidak perlu ditulis, tapi hanya untuk ingat ya, bahwa desimeter kubik itu bayangannya seperti ini. Nah, desimeter kubik itu sama dengan liter. Berarti 7 desimeter kubik tadi sama aja 7 liter. Nah, berarti sekarang kita masukkan ke sini. Kita punya 7 liter nih. 7 liter itu berapa dekaliter? Liter ke dekaliter itu naik 1. Berarti nanti kalau naik dibagi ya, dibagi 10. Nah, berarti nanti 7 dibagi 10 seperti biasanya, dekaliter. 7 dibagi 10 adalah 0,7. Nah, 0,7 dekaliter. Seperti itu ya. Jadi tadi yang perlu diingat jika untuk mengerjakan antar satuan seperti tadi adalah desimeter kubik itu setara dengan liter di sini. Nah, jadi yang perlu diingat ya, ada di buku di halaman 78 yang bawah. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, dan 1 mililiter itu setara dengan 1 cm kubik, dan 1 kiloliter itu setara dengan 1 meter kubik. Nah, ini yang perlu diingat untuk mengerjakan jika ada soal yang seperti ini ya. Nah, jadi nanti tinggal diubah-ubah saja seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pembelajaran kali ini ya. Silahkan kalian nanti berlatih dulu untuk mengkonversi atau mengubah antar satuan. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.